kalori yang terlalu banyak menumpuk di tubuh kita itu tidak bisa kita keluarkan karena eh, aktivitas fisik kita itu tidak cukup untuk membakar kalori tadi gitu. Olahraga secara umum itu ada dibagi menjadi 3. Ya, ada yang bilang dibagi 2, ada bagi 3. Cuman kalau yang saya didapatkan dulu waktu pendidikan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada olahraga kekuatan, kemudian ada olahraga jantung dan paru, dan satu lagi olahraga kelenturan atau fleksibilitas itu. Nah, olahraga kekuatan itu adalah olahraga untuk melatih otot, Mbak. Gitu. Jadi otot kita itu harus dilatih agar dia bisa maksimal dalam bergerak itu. Itu. Orang yang banyak memakai ototnya, taruhlah apa ya, saudara-saudara kita yang ke gym gitu ya, atau teman-teman kita yang mungkin pekerjaannya itu berat ya, seperti yang bekerja di bangunan ya, di proyek lah itu. Nah, itu secara otot atau mungkin atlet juga ya, itu juga mereka lebih terlatih gitu. Sehingga kemampuan otot itu bisa bertahan sampai ketika sampai tua itu. Dan juga ternyata olahraga kekuatan ini dia juga bisa membantu menguatkan tulang gitu. Selain dari asupan kalsium yang cukup gitu ya, Mbak ya. Itu. Nah, terus jenis olahraga yang kedua itu adalah olahraga jantung paru gitu. Atau gampangnya kalau yang olahraga kekuatan tadi itu adalah olahraga untuk mengangkat beban, melatih otot tadi gitu ya. Tapi kalau yang jantung paru ini yang kita menggunakan stamina kita gitu. Karena apa? Karena ketika tua nanti itu juga stamina kita itu juga akan menurun karena kapasitas dari jantung dan juga paru-paru itu juga menurun. Nah, olahraga jantung paru ini atau yang biasa kita sebut sebagai olahraga aerobik atau kardio. Nah, jenisnya apa saja ya? Intinya olahraga yang dia sampai memicu jantung sama paru-paru kita itu bekerja lebih ekstra, gitu ya. Cuman sebenarnya kalau secara teori yang bagus olahraga jantung paru itu adalah dia yang bisa diukur. Itu. Olahraga yang bisa diukur itu apa aja? Ya nanti jatuhnya cuman jogging, sepeda statis, sama berenang. Gitu ya. Nah, ini caranya apa namanya? Kita menentukan gampangnya dosisnya kita itu seberapa toh dalam kita berolahraga jantung paru ini, yaitu nanti sebenarnya ada rumusnya gitu. Cuman mungkin nanti ada segmen lain ya teman-teman dari ini podcast Gemilang Talk yang kaitannya dengan olahraga ini gitu. Karena nanti mesti lebih banyak nanti bahasannya akan banyak itu bagaimana cara ngitungnya, kemudian gimana intensitasnya seperti itu ya. Gitu. Intinya kita butuh olahraga tadi. Dan yang ketiga itu adalah olahraga fleksibilitas atau kelenturan. Nah, olahraga kelenturan ini dia yang eh, apa ya, gampangannya itu kayak stretching ya kalau kita sebut. Itu dia bisa untuk menjaga otot juga dan juga sendi. Itu karena sendi kita itu kan dia dihubungkan dengan ligamen, namanya ligamen yang mengikat antara tulang dengan tulang. Jadi gampangnya gini, misal nih, ini sendi nih, tulang yang pertama, tulang yang kedua, gini. Nah, antar tulang ini dia bisa apa ya? Ada gerakan, tapi dia masih bisa terjaga, artinya nggak lepas gitu. Itu karena ada ligamen yang mengikat gitu. Nah, olahraga kelenturan ini dia bisa eh, apa ya? Menguatkan ligamen itu. Dan ligamen kalau dia lebih lebih lentur, lebih kuat, itu kualitas sendinya mesti akan lebih bagus gitu. Ada satu cerita itu dulu saya dapat dari pembimbing saya ya waktu itu.
beliau juga seorang praktisi olahraga. Nah, itu punya klien. Kliennya itu atlet apa? Sepatu roda, atlet sepatu roda. Ya, bisa dibayangkan lah lincahnya seperti apa Iya. atlet sepatu roda. Nah, itu ternyata ketika dicoba nih mau di stretching nih ligamennya itu ternyata sudah lentur semua tuh yang apa namanya ligamen-ligamen yang dibutuhkan untuk gerak itu. Ya sudah, akhirnya ketika dengan kondisi seperti itu ya tubuh mesti akan lebih siap untuk bergerak nanti gitu. Nah, terus kaitannya dengan masa tua tadi. Selama 3 hal tadi dari otot, tulang dan juga sendinya itu kita bisa jaga dengan 3 jenis olahraga tadi. Nah, itu insya Allah nanti sampai tua kemampuan gerak kita, artinya fisik kita itu tetap akan bagus gitu ya Mbak ya. Dan juga memang olahraga yang tepat tadi itu bisa mencegah penuaan gitu. Mungkin kita bisa lihat nih orang-orang yang ke gym yang mereka terlatih itu di usia yang cukup senja pun itu masih kondisinya itu masih ya terlihat masih muda gitu ya. Sebagai contoh lah, mungkin kita sudah tahu semua ya, Adrai ya. Adrai itu usianya sudah 50 tahun lebih itu. Tapi masih kelihatan kayak ya mas-mas lah itu. Hampir nggak berubah dari sepanjang tahun kita udah kenal beliau gitu. Seperti itu karena apa ya? Secara fisik itu terjaga seperti itu. Dokter. Tuh, Mbak. Oh ya, sama satu lagi. Ya. Olahraga ini juga ada dosisnya ya, ada dosisnya. Gampangnya gini, kurang lebih adalah 150 menit dalam seminggu. Cuman nanti untuk lebih dalamnya biar nanti dikupas di ini lagi lah, segmen yang lain gitu ya. Iya, betul, dokter. Baik, Dok. Kita lanjut yang ketiga yaitu tidur yang cukup, Dok. Bisa dijelaskan? Ya. Sebenarnya kebutuhan tidur kita itu berapa lama coba, Mbak? 6-9 jam? 6-9 jam. Jadi sesuai umur itu sebenarnya kebutuhan tidur kita itu berbeda. Itu. Coba kita pikirkan deh. Kalau anak kecil itu atau bayi yang baru lahir itu hampir sepanjang hari dia tidur. Iya. Kebangun cuman pas minum, ya kan? Habis itu nanti bangun tidur lagi itu. Nanti seiring usianya bertambah, itu kebutuhan tidur itu akan berkurang. Itu dan sampai tua itu nanti kebutuhan tidur kita juga akan berkurang gitu. Nah, untuk gampangnya gini. Gampangnya kalau kita sudah masuk usia remaja sampai dewasa dan sampai nanti di lansia, itu paling gampang kita ingatnya ya antara 6 sampai 9 tadi. Itu 6 sampai 9 atau gampangnya nek kita tidur itu 7 jam atau 8 jam itu insya Allah udah cukup gitu. Nah, cuman selain durasi tidurnya itu kita juga penting bagaimana kualitas tidur kita itu juga bagus gitu Mas Sama. Nah, tentu ada hal-hal yang bisa mempengaruhi nih, yang mempengaruhi apa itu kualitas tidur kita itu. Misal, taruhlah kita tidur satu malam itu 8 jam, ya kan? 8 jam ya kalau secara hitung-hitungan cukup lah, gitu kan. Cuman ternyata dalam 8 jam itu kita kebangun tiap 2 jam. Kira-kira itu kualitas enggak tidurnya? Enggak. Nah, tubuh juga enggak beristirahat dengan seperti itu. Nah, artinya tidur yang dengan durasi tadi itu dengan kualitas yang maksimal. Caranya gimana agar kualitas tidur kita itu maksimal? Ada yang menerapkan pola itu 3-2-1 lah gampangnya. Ini biar apa ya? Biar kita mudah aja itu. 3 itu apa? 3 jam sebelum tidur itu kita stop makan. Gitu. Karena apa? Karena ketika tidur kita istirahat, termasuk organ pencernaan kita itu dia juga butuh istirahat. Meskipun ketika kita tidur kondisinya itu kan kita nanti ke mode parasimpatis. Di mode parasimpatis itu
organ dalam termasuk pencernaan itu dia bekerjanya lebih maksimal gitu. Cuman dengan kita kasih jarak tadi itu nanti bisa membantu menjaga kualitas tidur kita gitu Mbak. Itu jadi kita berhenti makan 3 jam sebelum bedtime lah, sebelum kita ke tempat tidur. Nah yang kedua, yang dua itu 2 jam sebelum tidur kita sudah nggak minum gitu, udah nggak minum. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak minum sebelum tidur, itu ada kemungkinan nanti di malam hari itu kita akan pengen ke kamar mandi buat buang air gitu. Nah itu juga nanti yang akan mengganggu nih, mengganggu Jadi kebangun ya. jadi kebangun gitu, jadi mengganggu tidurnya kita gitu. Dan yang ketiga, 1 jam sebelum tidur kita stop gadget ya. Itu kebutuhan pokok orang zaman sekarang ya, gadget itu. Nah itu 1 jam itu kita harus stop. Karena apa ya, sinar dari gadget itu, dari layar gadget itu ada yang disebut sinar biru itu. Iya. Itu dia yang akan mengganggu irama tidur kita gitu. Gampangnya tubuh itu ketika tidur dia akan melepaskan melatonin yang untuk mengatur kualitas tidur itu. Nah, itu terganggu dengan adanya paparan dari sinar biru tadi gitu, Mbak. Nah, selain itu yang perlu kita pahami, ternyata tidur kita itu dia terdiri dari siklus ya, ada siklus-siklusnya. Itu terdiri dari gampangnya ada 2 fase, fase REM dan fase non REM ya. Nanti bisa bisa dicari ya teman-teman, apa tuh maksudnya itu. Nah, sebenarnya kualitas tidur yang bagus itu adalah ketika fase siklus tidur itu dia terlalui dan nanti ketika kita terbangun itu selesai di siklusnya gitu loh. Coba kadang kan kita gini, kita tidur taruhlah lama banget, semalam penuh kita tidur, nggak kebangun. Tapi bangun tidur itu kita masih capek. Kadang kayak gitu. Iya. Padahal kita secara fisik nggak capek juga dan secara mental artinya emosi kita juga aman nih, baru stabil, nggak ada masalah juga gitu. Tapi kenapa kok bangun tidur kok nggak seger gitu? Ya karena siklusnya tadi itu kepotong. Tuh ada siklusnya kepotong. Nanti mungkin bisa diperdalam gitu. Ya. Bisa dicari sumber informasinya gitu. Nah, tidur yang berkualitas ini itu bisa menjadikan tubuh kita itu beristirahat, Mbak. Nah, tubuh yang beristirahat ini ya gampangnya kalau mesin itu kita nggak keforsir lah, gitu loh. Kita nggak keforsir, organ-organ itu juga nanti dia bisa maksimal nanti kerjanya ketika kita sudah bisa istirahatkan gitu. Nah, itu pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas gitu ya. Nah, kasus PPOK ini itu hampir 90% itu disebabkan karena merokok tadi gitu. Terutama yang merokok aktif gitu ya. Terutama yang merokok aktif. Meskipun perokok pasif itu juga ya banyak lah yang tidak baik yang didapatkan dari situ gitu.